Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Bolaang Mongondo Selatan, sahabat Kifli. Yang saya hormati tadi saya dengar ada Ketua KPU Bolaang Mongondo Selatan. Salam kenal Pak Ketua dari saya. Ibu Korsek, Ibu Ferawati, Koordinator Sekretariat. Salam kenal Bu Vera. Mungkin sering ketemunya tapi baru ini ya, baru tatap muka langsung. Untuk seluruh pimpinan yang hadir pada kesempatan ini, juga para staf Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan yang hadir, serta para peserta saya lihat di layar, adik-adik dari siswa, mungkin di Bolaang Mongondo Selatan sebagai pemilih pemula yang diundang oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan untuk kita sama-sama berdiskusi tentang pemilih pemula sebagai bentuk partisipasi dalam hal memberikan hak suara pada pemilu serentak tahun 2024. Dan para undangan, sahabat-sahabat, mungkin Bapak Ibu yang hadir, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena yang terlihat di layar hanyalah Pak Kifli, Bu Vera dengan Pak Ketua KPU Bolsel. Baik, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bawaslu Bolaang Mongondo Selatan, Pak Sahabat Kifli, yang memberikan kepercayaan untuk kita berdiskusi pada pagi menjelang siang ini, karena ini hari Jumat, sama-sama untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman kita tentang kepemiluan. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang hadir, materi yang diberikan ke Ibu adalah pengawasan partisipatif untuk pemilih pemula dalam mengawal pemilu yang berintegritas dan demokratis. Nah, temanya sangat bagus. Bagus sekali temanya ini yang diusung. Bagaimana dengan partisipasi daripada pemilih pemula untuk memberikan atau menjadikan pemilihan umum ke depan itu menjadi yang berintegritas dan demokratis. Jadi kalau kata demokratis itu sering kita dengar, apalagi adik-adik yang belajar mungkin tentang Pancasila, tentang pendidikan kewarganegaraan, itu sudah paham betul apa itu demokrasi. Demokrasi itu sering diartikan secara sederhana adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kalau pada siswa-siswa, para siswa yang hadir pada kesempatan ini memberikan sebuah hak suaranya, itu adalah dari siswa, kemudian oleh siswa, dan untuk siapa, dan itu dampaknya positifnya pemerintahan itu untuk kita semua, khususnya kepada para pemilih yang telah memberikan hak suaranya itu. Yang kedua, apa yang difahami tentang integritas. Jadi kalau kita berbicara persoalan integriti, itu bicara persoalan keguaan, bicara persoalan kejujuran. Sebagaimana dalam asas pemilihan itu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oke. Nah, pemilih pemula artinya pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilihnya, pasti. Nah, bagaimana syaratnya adalah yang pertama, adik-adik sekalian sudah berumur 17 tahun, sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu ya, 17 tahun. Yang kedua, 17 tahun. Sudah atau pernah kawin. Jadi belum berumur 17 tahun tapi sudah pernah menikah atau sudah menikah atau pernah menikah, statusnya menikah. Di KTP itu kan ada status menikah atau status belum menikah. Dan yang ketiga, purnawirawan. Jadi tidak lagi aktif menjadi anggota TNI atau anggota Polri. Nah, karena TNI dengan Polri kan ketika mereka masih aktif tidak bisa memberikan atau tidak bisa memilih. Ya, harus netral. Tapi ketika sudah menjadi purnawirawan, itu sudah menjadi sebuah pemilih pemula.
Itu. Jadi syaratnya 17 tahun sudah atau pernah menikah, atau yang ketiga adalah purnawirawan. Nah, bagaimana pemilih pemula? Nah, ini yang agak sering menjadi sebuah diskusi ya. Bagi pemilih pemula kurang mendapat informasi pemilu. Kalau kita melihat pada tahun-tahun ataupun pada pemilihan-pemilihan umum sebelumnya. Tapi saya kira apa yang dilakukan ini saya terus terang sahabat Kifli baru sudah beberapa puluhan kali memberikan materi di Bawaslu, baru kali ini temanya tentang pemilih pemula. Ini keren nih Bawaslu Polsel ini. Kalau kemarin kan tentang humas, tentang data, tentang informasi publik, tentang sengketa, tentang yang lain administrasi, tapi ini yang fokus untuk pemilih pemula ini baru kali ini saya membawakan materi ini. Makanya ketika dihubungi saya langsung membuatkan materinya. Nah, terima kasih, ini keren. Nah, inilah inovasi-inovasi seperti inilah sebenarnya yang penting, yang memang harus difikirkan oleh para komisioner Bawaslu Kabupaten Kota, melihat kondisi atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ya, saya selalu katakan bahwa komisioner itu pada dasarnya memang memiliki sumber daya yang minimal, di mana kabupaten kota salah satunya Bola Mongondo Selatan hanya memiliki 3 komisioner dan juga memiliki keterbatasan sarana dan prasarana mungkin. Tetapi walaupun dengan seperti itu tetap harus melaksanakan tugasnya dan harus berinovasi kira-kira apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga para pemilih atau yang memiliki hak suara pada masyarakat Bola Mongondo Selatan itu bisa mungkin tidak 100% ya untuk memberikan semua hak pilihnya, tapi yang menjadi target 90% ke atas itu sudah bisa tercapai di Bawaslu Bola Mongondo Selatan. Nah, apa masalahnya? Yang pertama kali mengikuti pemilu. Biasanya kan kalau pertama mengikuti pemilu itu ya banyak hal yang harus ditanyakan gitu kan, yang belum punya pengalaman. Yang kedua, kurang dorongan untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi kita berharap bahwa apa yang dilakukan pada kesempatan ini, itu adik-adik siswa, para peserta yang hadir pada kesempatan ini, itu memiliki sebuah motivasi bahwa adik-adik siswa memiliki sebuah ruang, memiliki sebuah peran bahwa untuk menciptakan Bola Mongondo Selatan menjadi sebuah pemerintahan yang berintegritas, menjadi sebuah pemerintahan yang demokratis, salah satunya dibutuhkan peran serta dari para siswa yang memang memiliki syarat untuk memberikan hak pilihnya pada pemilu nanti ataupun pada pilkada nantinya 2024. Itu harus kita satu komitmen, adik-adik sekalian. Karena kapan komitmen itu tidak ada di kita, di diri kita sebagai siswa, sebagai pemilih pemula nantinya, kasihan Bawaslu. Bawaslu sudah capek-capek melaksanakan sebuah kegiatan untuk sosialisasi kepada masyarakat, tapi kita tidak memiliki sebuah kesadaran itu, ya larinya dampaknya juga pasti nantinya kepada bagaimana pengelolaan pemerintahan kita yang tentunya kita berharap bahwa menjadi good governance. Nah itu. Jadi saya menggunakan bahasa itu, istilah itu karena saya yakin dan percaya para siswa itu sudah belajar apa itu demokrasi, apa itu pemerintahan yang baik, apa itu transparansi, apa itu integritas dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, zaman modern ini banyak pemilih pemula yang kurang peduli dengan demokrasi di negeri ini. Saya berharap di Bola Mongondo Selatan tidak seperti itu. Ya, saya berharap tidak seperti itu. Artinya bahwa dengan kecanggihan teknologi, saya kira adik-adik siswa lebih paham betul, lebih menguasai betul bagaimana dengan teknologi sekarang ini. Yang paling banyak paham tentang teknologi itu adalah anak-anak sekarang yang usia milenial, yang lebih paham mengakses informasi yang terkait dengan kepedulian kita terhadap negara. Karena negara ini akan lebih baik jika peran serta pemuda, peran serta pemudi itu lebih diefektifkan, lebih dimaksimalkan, termasuk dalam hal memberikan hak politiknya, hak suaranya pada pemilu ataupun pada pilkada nantinya. Jadi itu ya, adik-adik siswa ya,
Tolong kita punya sebuah komitmen bersama, punya sebuah persepsi bersama, punya tekad yang sama bahwa adik-adik sekalian penting kiranya untuk menyadari tahun 2024 nantinya ketika sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi dipanggil untuk memberikan hak pilihnya di TPS, tolong datang ya, jangan cuma di rumah. Oke. Nah, pemahaman pemilih pemula masih rendah. Nah, inilah maka perlu salah satu cara dalam upaya menyukseskan pemilihan sehingga tetap berpegang teguh pada nilai Pancasila serta menghasilkan pemilih cerdas dan berkualitas. Ini Bapak Ibu sekalian sosialisasi. Sosialisasi ini penting yang dilakukan oleh Bawaslu, oleh KPU, sistem dan aturan pemilu untuk pemilih pemula. Nah, saya kira ini sudah dilakukan oleh Bawaslu Bolaang Mongondo Selatan dan nanti juga akan disampaikan nanti oleh Ketua KPU Bolsel. Nah, pemahaman yang cocok diberikan kepada pemilih pemula tentang asas pemilihan umum. Nah, kita memberikan hak suara kita yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi tidak ada paksaan adik-adik sekalian. Siapapun yang mau kita pilih, siapapun yang mau kita coblos, siapapun yang mau kita figurkan untuk dipilih dalam bilik suara itu adalah hak para pemilih. Tidak boleh Bawaslu memaksa, Anda harus pilih ini, yang calon ini yang harus pilih itu tidak boleh. Karena memang itu adalah hak independen daripada pemilih. Nah, untuk menentukan siapa yang akan dipilih atau dicoblos pada saat pemilihan umum ataupun pilkada, tentunya kita telah mengikuti kampanye-kampanye ataupun mendengarkan orasi dari para calon pada saat nanti tahapan kampanye itu. Nah, silakan. Kalau sekarang kan banyak mengatakan, oh saya sekarang memilih karena figur, ya silahkan memilih karena figurnya. Oh saya sekarang memilih karena partainya ini partai besar misalnya, ya silahkan. Itu adalah diserahkan sepenuhnya kepada pemilih. Jadi adik-adik sekalian para siswa, ketika nantinya misalnya sudah memiliki kertas suara, sudah diberikan oleh petugas di TPS, ya silakan dibuka siapa yang mau dipilih. Di situ ada gambar para calon, ada juga gambar partai mungkin nantinya kalau tidak ada perubahan nanti dicoblos. Siapa yang mau dicoblos silakan sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan pemahaman kita bahwa keyakinan bahwa inilah yang bisa nantinya untuk membawa perubahan di negeri kita, misalnya seperti itu ya. Jadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, selanjutnya pelanggaran asas termasuk pidana. Pelanggaran asas pemilu adalah tindak pidana serta tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, banyak kalau tadi disampaikan oleh sahabat Kifli bahwa ada terjadi manipolitik dan lain sebagainya. Ya, kadang memang itu ditemui, tapi kita berharap bahwa untuk pemilih pemula hal tersebut tidak terjadi ya. Oke. Selanjutnya fokus ya, kita ke Bolaang Mongondo Selatan. Jadi saya sempat buka di sumber di Bolaang Selatan itu pada 2020 ya ini. Pemilih pemula laki-laki yang berusia 15 sampai 17 tahun itu sekitar 3.000 jiwa di Bolsel ya. Ini data tahun 2020. Perempuan itu sekitar 3.000 juga. Nah, dengan tingkat pendidikan sekolah 3.800 dan tidak sekolah dan tidak bekerja 2.200. Berarti Bolsel termasuk daerah yang luas. Saya belum pernah ke Bolsel soalnya saya. ya. Selanjutnya, bahaya untuk pemilih pemula. Nah, ini tadi adik-adik sekalian, jangan karena kita dijanjikan dengan uang, dengan manipolitik terus ya. Yang kedua, ada biasanya penyampaian hoax. Sering ini, makanya kan di medsos itu kita sering mengatakan bahwa saring sebelum share. Nah, info-info seperti itu jangan sampai kita memberikan ataupun kita menerima berita-berita yang hoax. Nah, kalau kita di organisasi itu dengan istilah tabayun, harus ada verifikasi. Kita harus tidak langsung menerima, kita menjelaskan, oh ini benar nggak ya? Apalagi kalau misalnya siswa-siswi
itu kita memiliki sebuah pemahaman bahwa harus disaring dulu, bener nggak? Ya hate speech, ya ujaran kebencian, sering ujaran-ujaran kebencian itu sering nonton kan di TV ataupun di ini, oh baru ini si A seperti ini si B seperti ini, karena berusaha untuk menjatuhkan lawan itu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan racun demokrasi itu sering. Ya, yang saya katakan tadi bahwa mewujudkan demokrasi kita di Indonesia adalah tugas daripada pemilih pemula untuk menyampaikan hak suaranya. Bayangkan kalau pemilih pemula sekitar 3.000 orang di Bolsel itu yang tidak memberikan misalnya hak suara, betapa ruginya kita. Betapa ruginya kita ya. Nah, partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan pemilu itu sangat penting. Yang pertama, memantau perhitungan suara di TPS. Kadang kan kalau jam 1 kayaknya dia Pak Kiflia, itu sudah mulai perhitungan suara itu. Perhitungan suara, sudah mulai kumpul. Ini A, 1, 2, contreng, ini dan lain sebagainya. Semua sudah ada masing-masing saksi. Wah, keren sekali itu, sampai larut malam biasanya perhitungan suara itu. Yang kedua, menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara di luar TPS ya, di tempat pemungutan suara. Itu kan masyarakat ya bisa menyaksikan itu, bisa menyaksikan, yang penting tidak langsung ke dalam arenanya. Yang ketiga, menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran atau penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan perhitungan suara kepada KPPS. Nah, itu ada petugas KPPS. Ya, itu kadang pakai baju, kemudian pakai atribut. Nah, itu kan bawa kertas atau bawa pulpen atau bawa Android yang dipakai di situ untuk foto dan sebagainya itu. Kalau adik-adik sekalian sering itu melihat di samping rumah ataupun di gedung, di sekolah, atau misalnya di halaman masjid, itu sering itu ada petugasnya di situ. Mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS melalui sanksi peserta pemilu atau pengawas pemilu yang hadir apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu kita pantau. Inilah yang disebut dengan partisipasi kita sebagai masyarakat, memantau atau melihat pemilu itu sendiri. Tadi disampaikan, kalau semua pengawasan itu diletakkan kepada pundak Bawaslu, saya yakin dan percaya bahwa itu pasti Bawaslu itu pasti kelabakan. Yang selanjutnya, berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu, pendidikan bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan perhitungan cepat hasil pemilu. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa harus Bawaslu? Ya, kenapa harus Bawaslu? Jadi kewenangan Bawaslu itu adik-adik sekalian, adalah dalam hal penindakan. Jadi dalam hal pencegahan, pengawasan, dan dalam hal penyelesaian sengketa. Jadi makanya itu kan ada Kordif penindakan, ada Kordif pencegahan, penyelesaian sengketa, dan ada Kordif pengawasan. Ada tiga Kordif di situ. Nah, pengawasan inilah yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal pelaksanaan pemilu. Ya, nah untuk memaksimalkan pengawasan dari Bawaslu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk membantu. Jika masyarakat melihat ada pelanggaran, ada dugaan pelanggaran, itu bisa melaporkan kepada Bawaslu. Itulah saling bersinergi ya. Nah, tugas Bawaslu menyusun standar tata laksana pengawasan, mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pilkada, mengawasi pengawasan tahapan pilkada, mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, ini banyak ini yang kita lihat ASN tapi dia berkampanye atau jadi tim sukses. Hati-hati. Koordinasi intensif dengan lembaga atau CSO kepemiluan, dan yang di bold ini meningkatkan partisipasi pemilih dalam pengawasan pilkada. Ini tugasnya Bawaslu. Jadi kalau misalnya pada tahun-tahun kemarin itu partisipasi pemilih itu masih 80% atau di bawah 90%, diusahakan bahwa pada tahun berikutnya atau pada pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya itu sudah harus lebih 90%. Jangan sampai targetnya menurun. Kalau menurun, berarti Bawaslu dalam hal ini belum secara maksimal, belum secara intens melakukan tugasnya, meningkatkan partisipasi pemilih dalam pengawasan pilkada. Nah itu.
Tapi saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu sekarang ini, insya Allah lebih meningkatkan gairah ya, motivasi daripada para pemilih, khususnya adik-adik sekalian yang pemilih pemula untuk bagaimana berpartisipasi pada tahun 2024 nantinya. Nah, siapa yang mengawasi pemilu? Secara hierarkis adalah pengawas pemilu. Tapi secara hakikat adalah rakyat sebagai pelaku utama dalam pilkada. Itu kalau hierarkisnya. Karena kan Bawaslu pengawas pemilu, KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, rakyat itu semua bisa melaksanakan tugas KPU, bisa juga melaksanakan tugas Bawaslu. Ya, karena pada dasarnya kita ini harus mengawasi semua apa yang terjadi ya. Nah, Undang-Undang Pemilu pada pasal 102 itu tugas Bawaslu Kabupaten Kota meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten kota. Berarti sini Bawaslu Bola Mongondo Selatan dia meningkatkan partisipasi di wilayah Kabupaten Bolsel. Nah, pasal 104 kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota adalah mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Jadi memang tugas daripada Bawaslu. Jadi kalau Bawaslu tidak melaksanakan tugas seperti sekarang ini untuk bagaimana berupaya kita meningkatkan strategi atau cara untuk meningkatkan pemilu yang partisipatif, itu berarti keliru. Tapi alhamdulillah ini sudah beberapa kabupaten kota telah melaksanakan bagaimana untuk melakukan BIMTEK, melakukan FGD, melakukan sosialisasi dengan melibatkan praktisi, dengan melibatkan akademisi, dengan melibatkan wartawan juga, dengan melibatkan seluruh elemen komponen-komponen dan di masyarakat, sehingga itu bisa bersinergi. Kira-kira strateginya atau langkah-langkah untuk menyukseskan pemilu 2024 ini yang memang serentak itu bisa terlaksana, terwujud dengan baik. Nah, pasal 105, Panwaslu Kecamatan bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan. Jadi masing-masing punya zona kecamatan, zona kabupaten, dan zona provinsi. Itu ya, adik-adik sekalian ya. Nah, partisipasi masyarakat aktif dan memiliki inisiatif untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi 3 faktor adanya partisipasi, adik-adik sekalian, itu kita ada kemauan. Kedua, ada kemampuan. Yang ketiga, ada kesempatan. Mudah-mudahan umur panjang 2024 ini, adik-adik sekalian yang menjadi pemilih pemula itu memang kemauan yang besar. Oh, kita mau coblos ini. Pertama kita mau coblos ini, bagaimana dibicara ini dia. Supaya kita ada pengalaman. Nah, itu kemauannya itu harus ditingkatkan ya, dipelihara. Oh, kemampuannya untuk apa? Kemampuan melihat figur, kemampuan menilai siapa yang bisa dipilih pada saat pemilu nanti atau pada saat pilkada nanti. Dan yang ketiga, biar ada kemauan, biar ada kemampuan, tapi kalau misalnya kesempatan tidak ada, nah ini boleh menjadi. Tapi mudah-mudahan ada kemauan, ada kemampuan, ada kesempatan, insya Allah umur panjang 2024 orang baku dapat di TPS. Ya. Untuk menanamkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat, pentingnya sebuah pemilu dalam negara demokrasi. Di nanti itu, dilaksanakan itu, 2024 ini memang kerja Bawaslu ini nanti 24 jam harus di kantor ya, di kantor itu. Bawaslu dengan KPU itu, berarti Bawaslu kantor sudah jadi rumah pertama. Rumah pertama itu memang ini boleh istirahat, jadi harus memang siap sedia, siap lahir batin untuk itu ya. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, tugas siapa untuk memilih pemerintah itu adalah tugas kita semua. Ya, tugas kita semua. Jangan bilang biar yo tapi mama dan papa yang pergi. Kita belum kuat, biar bagaimana tetap begitu tuh pemerintahan, tidak boleh seperti itu. Kita tetap harus, saya katakan begini, kemarin agak ekstrim juga. Ya, kalau saudara tidak melakukan atau tidak coblos, tidak pilih pemimpin, ataupun di pemilu atau pilkada nantinya, berarti saudara tidak boleh protes. Kalau misalnya
ada hal-hal yang menurut saudara tidak sesuai dengan keinginan saudara yang dilakukan oleh pemimpin, karena saudara tidak memberikan haknya saudara, berarti diam Jo. Nah, oleh karena itu ya harus memilih siapapun yang nantinya akan jadi, itulah yang terbaik untuk memimpin negara kita ini, atau memimpin Bola Ambon Ondo Selatan, ataupun duduk sebagai perwakilan di dewannya, di DPD, di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan lain sebagainya. Itu menjadi perwakilan kita bagaimana mewujudkan tadi yang disampaikan oleh pimpinan Bawaslu adalah pemilu yang berintegritas, pemilu yang demokrasi. Nah, yang terakhir, partisipasi pemilih pemula ikut menentukan kesuksesan pemilihan. Peran dan fungsi tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan lain-lain ikut menentukan keberhasilan dan kesuksesan pemilihan kepala daerah, dan seharusnya menjadi contoh teladan yang baik dan tidak provokatif dalam pemberian dukungan kepada siapapun, sehingga dapat meminimalisir gesekan-gesekan yang mengarah pada perpecahan. Saya senang sekali Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi itu melakukan giat-giat Bawaslu dengan menyentuh seluruh elemen masyarakat. Tokoh agama semua dihadirkan, mulai dari imam, pendeta, pastor, dan lain sebagainya. Itu majelis taklim itu tersentuh oleh Bawaslu. Enak banget ya, masyarakat, terus organisasi sosial juga ada, bahkan kepada penyandang disabilitas juga, karena penyandang disabilitas itu juga harus memberikan hak suaranya. Nah, harus diberikan haknya mereka. Organisasi keagamaan, tanpa melihat semua karena Islam semua, enggak, tapi melibatkan Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, semua juga ada. Begitupun dengan kepemudaan. Hadir dari NU-nya, dari Muhammadiyahnya, dari SI-nya, GMKI, GMNI, dan lain sebagainya, itu GEMIM dan lain sebagainya diundang oleh Bawaslu. Nah, itulah yang dilakukan inisiasi ataupun program-program Bawaslu. Dan saya kira bukan sekarang ini saja ya, memang sudah beberapa tahun yang lalu dilakukan.